Saudara, Yayasan Istiana Terpadu Kota Sorong memasuki usianya yang ke-7, berupaya mewujudkan program wajib belajar 9 tahun dengan membuka sekolah menengah pertama SMP Istiana Terpadu untuk menyelamatkan anak keluarga kurang mampu yang lulus SD melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama. Panggilan yayasan yang dirintis almarhum Dr. Karisman di tahun ke-7 berkiprah menjalankan pendidikan terpadu satu atap, berhasil mewujudkan pendidikan wajib belajar 9 tahun dengan membuka SMP Istiana Terpadu, sebagaimana dilaporkan dalam daerah membangun berikut ini. Saya adalah orang ujung pandang atau Makassar, tapi kami sudah berbasis pendidikan kami almarhum suami saya pendiri yayasan ini. Kepedulian apa guna kami untuk masyarakat khususnya untuk orang Sorong. Tidak hanya ini akhlak, moral, mental ini. Bagaimana caranya membangun itu? Pendidikan satu kata kunci menjadi justifikasi dan mengawal mereka. Momen peresmian gedung SMP yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong Yuli Admini pada hari ulang tahun atau milad Yayasan Istiana Terpadu ke-7 tanggal 28 Februari 2022 merupakan tonggak sejarah bagi yayasan mewujudkan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah 2005 lalu. Tujuan pemerintah untuk memberikan kesempatan dan mempermudah anak usia sekolah mendapatkan pendidikan layak sampai jenjang sekolah menengah pertama direspon yayasan dengan membuka SMP terpadu satu atap. Ketua Yayasan Istiana Terpadu Kota Sorong, Haja Hasnia, membenarkan tujuan merintis sekolah terpadu satu atap dilandaskan pada semangat berpeduli menyelamatkan anak-anak Papua usia sekolah keluarga kurang mampu karena banyak tidak bisa sekolah. Kenyataan yang ditemui di lapangan memantik panggilan nurani keluarga muslim ini untuk membuka sekolah taman kanak-kanak dan sekolah dasar dengan sebagian besar siswanya beragama Nasrani harus diasramakan untuk menghindari ancaman putus sekolah. Khususnya untuk putra-putra daerah sendiri, kami punya beban tersendiri. Bagaimana mereka ini bisa seperti dengan saudara-saudara kita yang ada yang di Sorong, yang menurut mereka penilaiannya untuk putra daerah agak turun. Kami bagaimana dari Yayasan Istiana ini mengangkat mereka harus mau pergi sekolah dengan cara kami sendiri. Yayasan ini dari tahun 2015 kami jemput anak-anak dari rumah. Jangan dia masih kecil disuruh cari uang. Sekolah dulu. Insya Allah masa depan akan lebih cerah. Siapa saja siswa di sini? Agama Islam saja kah? Atau sekolah ini awalnya itu malah tanggapan orang dari luar itu termasuk teman-teman saya sendiri. Kok sekolahnya bunda lebih banyak 80% awalnya itu Nasrani malah. Nasrani? Iya. Prinsip kami adalah kepedulian. Kami tidak melihat. Dari prinsipnya tadi apa? kepedulian. Kepedulian. Karena kami ini dibesarkan, kami memang dibesarkan di Papua. Memang saya adalah orang ujung pandang atau Makassar, tapi kami sudah berbasis pendidikan kami almarhum suami saya pendiri yayasan ini. Kepedulian apa guna kami untuk masyarakat khususnya untuk orang Sorong, yaitu memanggil anak-anak yang putus sekolah, antar jemput dari rumah sampai di sini diberi makan. Setelah makan baru kita kasih pulang ke rumah. Setelah belajar baru pulang ke rumah. Begitu Bapak. Menyinggung standar pendidikan sekolah, telah dipenuhi persyaratan yang dibutuhkan, termasuk kualifikasi guru menghadapi tantangan pendidikan yang oleh Menteri Nadiem Makarim menawarkan sejumlah kurikulum termasuk prototipe
untuk mendorong guru lebih berinovasi menjalankan tugas. Yayasan Istiana selalu mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam program sekarang belajar merdeka, dan suatu yayasan itu memberikan motivasi kepada guru, memberikan suatu acuan bahwa seorang guru harus punya kekuatan sendiri, ilmu sendiri bagaimana cara mendidik dan bagaimana caranya menerima kurikulum-kurikulum yang diturunkan sendiri oleh pemerintah itu sendiri. Jadi kami dari pihak yayasan tidak pernah melalai demi untuk kemajuan sekolah kami sendiri. Baik kementerian kan minta harus sekolah itu segera mendaftarkan diri. Sudah, kami sendiri sudah. Yayasan sudah. Semua sudah. Hanya tinggal ya namanya semua ketentuan dari pusat itu kami sudah lakukan. Hanya memang dari pusat itu ada kriteria tentang guru penggerak itu ya. Sementara ini kami sendiri maju di gelombang kedua kemarin. Kami menunggu pengumuman, mudah-mudahan guru kami ada yang masuk. Tapi semangatnya guru kami siap untuk mendukung program pemerintah itu sendiri. Upaya yayasan diapresiasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong Yuli Atmini karena berbagai kebijakan pemerintah yang telah disosialisasi telah dijalankan di sekolah terpadu satu atap tersebut. Beberapa kali kita mengadakan sosialisasi, kemudian teman-teman yang sudah lulus dari guru penggerak itu sudah memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk bagaimana teman-teman yang belum mendaftar menjadi guru penggerak dan sekolah-sekolah yang belum mendaftar sebagai sekolah penggerak itu bangkit ataupun guru-guru penggerak lulusan pertama itu sudah berupaya untuk ke sekolah memberikan sosialisasi sehingga teman-teman guru itu yang belum ataupun belum paham apa itu guru penggerak, sekolah penggerak itu untuk ikut program tersebut itu sudah dilakukan. Jadi tidak boleh pasif ya? Tidak boleh pasif, dan program ke depan itu memang diharapkan bahwa seluruh sekolah yang ada di Indonesia ini akan menjadi sekolah penggerak. Demikian juga guru-gurunya. Jadi nantinya itu kepala sekolah, pengawas sekolah itu akan diambil ataupun yang bisa menjadi kepala sekolah dan pengawas itu adalah guru-guru yang sudah menjadi guru penggerak itu. Kepala Bapeda Papua Barat dan C. Sangkek SHMM yang diundang hadir menyaksikan peresmian gedung SMP Istiana Terpadu berharap model sekolah terpadu satu atap dikembangkan karena tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk karakter sebagai kunci menyiapkan masa depan. Mantan pegawai Kementerian Sosial ini melihat proses pembinaan karakter akan membangkitkan semangat siswa untuk menyadari dan meyakini kalau masa depan yang lebih baik hanya dari pendidikan. Bicara tentang swasta dan negeri, ini sepertinya macam ada dikotomi. Orang klaim bahwa kualitas itu ada di pendidikan negeri, katakanlah gitu. Itu dulu. Survei kita menunjukkan justru keunggulan komparatif hari ini dalam penyelenggaraan pendidikan ada di swasta sebenarnya. Ada di masyarakat yang dikelola melalui yayasan-yayasan. Nah, tadi saya bilang pendidikan itu dulu itu domainnya pemerintah. Dia berpikir dan merencanakan menyelenggarakan bentuk lembaga. Sekarang dengan perubahan baru, dengan didorong oleh kebutuhan besar dalam strategi membangun generasi Indonesia yang unggul, generasi emas itu, maka ruang diberi untuk masyarakat terlibat. Nah, masyarakat terlibat ini baik secara perorangan bahkan dalam lembaga-lembaga yang mereka bentuk untuk pengelolaan yayasan pendidikan, yayasan dalam hal yang kaitan dengan pendidikan karakter, lalu penyelenggaraan pendidikan berbasis ke sekolah-sekolah. Satu atap ini tujuan kita hari ini untuk penyelenggaraan pendidikan supaya semua dikawal baik. Nah, ini bisa diselenggarakan swasta, tapi juga pemerintah. Nah, sekarang sudah tidak lagi berdebat soal kualitas antara negeri dan swasta, karena kita sudah di skim pemerintah itu memastikan kualitas, maka mengharuskan semua penyelenggaraan pendidikan itu
baik negeri maupun swasta harus punya akreditasi. Akreditasi kelembagaan, akreditasi tenaga pendidik, pengajar, kemudian akreditasi program-program studi. Nah, saya pikir Ibu mungkin sudah bergerak ke arah sana. Dan Apa setuju Dinas pendidikan model? Pendidikan ini dia punya tugas Iya. memverifikasi, mengawasi. Iya. Nah, itu semua karena kita kan badan akreditasi nasional ada. Iya. Baik kelembagaan, Bapak setuju pendidikan satu atap seperti ini harus dikembangkan? harus. Alasannya? Wajib. Alasannya? Karena apa? Jadi ketika pendidikan yang berbasis karakter katakanlah pendekatan mungkin yayasan dan paling banyak yang kita lakukan dari usia dini sampai SMP, SD, SMP, SMA, mereka sudah terbangun utuh dalam proses pembangunan karakter itu tadi. Nah sehingga kalau itu sudah utuh, ya kemana itu saya pikir integritasnya sudah teruji. Dia jadi pribadi yang sangat siap untuk mulai mempertanggungjawabkan dirinya, budi pekertinya dan sebagainya. Lalu dia memiliki. Jadi ilmu itu tidak hanya ilmu akhlak, moral, mental ini. Bagaimana caranya membangun itu? Pendidikan satu kata kunci menjadi justifikasi dan mengawal mereka karena rentan dari usia dini sampai remaja itu sangat rentan. Dan jumlah penduduk kita hari ini hampir 70% itu kaum ini. Oke. Anak-anak sampai ke milenial. Iya. Acara milad ke-7 Yayasan Istiana Terpadu disemarakan dengan pentas pembacaan puisi dalam bahasa Inggris dan tari-tarian sebagai hasil pembinaan yang dilakukan sekolah. Suara hati siswa. Tempat berbagi warna. The kinds of stories, the kinds of love. Rupa-rupa kisah, rupa-rupa kasih. Fragile and grow in a journey. Kaku dan tumbuh dalam sebuah perjalanan. We find a lot of knowledge of the world. Kita temukan banyak pengetahuan tentang dunia. We have found friends and make a human connection. Kita telah menemukan teman dan menjaga hubungan kemanusiaan. Sometimes we are tired and complaining in study. Kadang kita lelah dan berkeluh kesah dalam belajar. But it's all over soon. Tapi itu semua lekas berganti. Alternative with curiosity about the world. Berganti dengan pengetahuan tentang dunia. We are sitting somewhere, Kita duduk di suatu tempat, but books take me around to other place and time. tapi buku-buku mengajakku berkeliling menuju tempat-tempat dan waktu-waktu lain. We are invited to turn back time by history. Kita diajak memutar waktu oleh sejarah. Invited to explore the ins and outs of the earth by science. Kita diajak menelusuri seluruh bumi oleh sains. We are still sitting quietly with a book in hand. Kita masih duduk diam dengan sebuah buku di tangan. Man side, read on page only. Katanya, baca semua halaman yang ada padaku. Find anything you want to know.
Semoga upaya Yayasan Istiana Terpadu Kota Sorong mengembangkan kemampuan intelektual dan membentuk karakter siswa melalui pendidikan terpadu satu atap bisa membangkitkan dan menguatkan kesadaran dan keyakinan anak-anak keluarga kurang mampu, menjadikan pendidikan sebagai kunci menghadapi tantangan masa depan. Dan kepada yayasan, kita patut bersyukur karena telah berandil membangun generasi muda untuk masa depan, mengingat kita tidak bisa membangun masa depan untuk generasi muda.